Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Novel Hakim dengan nomor hidup mahasiswa 230601090 dari kelas B pagi Teknik Industri Universitas Muhammadiyah Gresik. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tahapan screening dan scoring dari studi kasus artikel desain dan pembuatan alat penggiling daging dengan quality function deployment. Selanjutnya yaitu mengenai overview produk amatan. Di penelitian ini, overview produk amatan yang digunakan yaitu pada alat penggiling daging dengan 11 kebutuhan pelanggan, yaitu seperti alat dapat menggiling dengan baik, hasil gilingan halus, higienis, dan bersih, kemudian mudah digunakan, tahan lama, mudah dibongkar pasang, mudah dibersihkan, mudah dipindahkan, tidak bergerak ketika digunakan, dan memiliki hopper atau saluran masuk yang besar. Nah, di sini adalah contoh gambar dari produk alat penggiling daging manual yang digunakan. Selanjutnya yaitu mengenai deskripsi konsep produk amatan yang pertama. Yang digunakan yaitu komponen ulir pada alat penggiling daging manual. Kemudian konsep produk amatan yang kedua yaitu pada material alat seperti bahan pembuatan komponen. Kemudian konsep produk yang ketiga yaitu kekasaran permukaan. Dan konsep produk amatan yang keempat yaitu stabilitas dan penjepit. Nah, di slide ini itu mengenai tahapan screening yang pertama dengan menyiapkan matriks seleksi. Di tahap ini kita itu harus membuat tabel seperti ini, yang dimana kebutuhan pelanggan 11 tadi itu kita masukkan pada bagian kiri. Kemudian 4 konsep tadi itu kita masukkan pada bagian ini. Selanjutnya tahapan screening kedua yaitu penilaian konsep. Nah, dari kita membuat tabel tersebut, itu kita harus mengisi dengan memberikan nilai seperti positif, 0 atau negatif. Positif berarti lebih baik dari penelitian sebelumnya, 0 berarti sama dengan penelitian sebelumnya, dan negatif berarti lebih buruk dari penelitian sebelumnya. Nah, ketika kita sudah memberikan nilai di tahapan screening ketiga ini, yaitu kita harus mengurutkan konsep, yaitu dengan menjumlahkan nilai tersebut, dan kita lakukan perankingan seperti yang di sini untuk membuat konsep tersebut akan dilanjutkan atau diperbaiki, ataupun juga bisa untuk dikombinasikan. Nah, di tahapan screening yang keempat ini, kita itu harus mengkombinasikan dan memperbaiki konsep. Dan didapatkan dari tabel sebelumnya bahwa itu konsep A, komponen ulir, tidak perlu perbaikan signifikan karena material ulir sudah terbuat dari aluminium. Kemudian konsep B, perlu perbaikan untuk memastikan material aluminium tidak mendukung pada higienitas bagian ulir saja, tetapi keseluruhan performa. Konsep C, perlu perbaikan juga pada kekasaran permukaan dari 8,128 mikron menjadi 4,1 mikron. Kemudian konsep D, ini perlu digabungkan dengan konsep A agar konsep lain itu kuat untuk berdiri. Selanjutnya mengenai tahapan screening kelima yaitu memilih satu atau lebih konsep. Di penelitian ini itu memilih lebih dari satu konsep. Nah, alasannya itu karena konsep A sebagai dasar memberikan performa terbaik, konsep B itu sebagai menambah higienitas dan daya tahan yang sangat penting, konsep C untuk meningkatkan kebersihan dan higienitas dengan target yang lebih baik, kemudian konsep D itu untuk menjamin kemudahan penggunaan dan stabilitas. Dari tahapan screening 1-5, di tahapan screening yang ke-6 ini kita juga akan merangkum tersebut, dan didapatkan rangkuman yaitu terpilihnya kombinasi konsep A, B, C, dan D dengan desain akhir pada komponen ulir A itu pada desain yang dioptimalkan dengan net score 7. Kemudian material aluminium 42511 untuk higienitas dan keringanan. Kemudian kekasaran permukaan itu perlu untuk perbaikan pada proses pengecoran, dan stabilitas yaitu dengan melakukan integrasi penjepit untuk stabilitas dan kemudahan penggunaan. Nah, di tahapan screening ini tuh berfokus pada kebutuhan tinggi seperti higienitas, performas, dan stabilitas. Kemudian di tahapan scoring yang pertama itu kita harus menyiapkan matriks seleksi. Seperti di tahapan screening itu kita juga harus membuat tabel, tetapi di sini itu berbeda. Itu kita bisa menggabungkan konsep seperti konsep A digabungkan dengan D, B, kemudian ada juga konsep C yang dihitung dengan menggunakan rating dan skor. Nah, setelah kita membuat tabel tadi itu kita harus memberikan nilai atau rating dan juga skornya itu juga bisa didapatkan dengan bobot dikalikan dengan rating dan akan menghasilkan angka 0,6. Kemudian ketika sudah menghasilkan angka itu kita jumlahkan semua, yaitu dengan dari tabel skor yang pertama kita jumlah dengan sampai dengan akhir dan ditemukan dengan hasil 4,19. Nah, setelah kita memberikan penilaian, kita juga harus meranking dengan memberikan rankingan di mana nilai yang besar seperti halnya komponen AD dengan ranking 1, B dengan ranking 2, dan C dengan ranking 3. Yang dimana
ini berguna untuk pelanjutan apakah konsep tersebut mau dilanjutkan atau tidak. Selanjutnya yaitu mengenai tahapan scoring yang keempat, yaitu menggabungkan dan memperbaiki konsep. Dari tahapan scoring tadi itu didapatkan bahwa konsep AD tidak perlu perbaikan besar, tetapi dapat diperkuat dengan integrasi elemen dari konsep B. Kemudian konsep B itu perlu pengembangan dengan mengoptimalkan desain ulir dari konsep AD. Dan konsep C itu perlu perbaikan yang berfokus pada penyempurnaan proses pengecoran untuk mencapai target kekasaran 1,654 mikron, dan juga perlu melakukan evaluasi ulang pada dampak, performa, dan daya tahan. Nah, di tahapan scoring yang kelima itu kita harus memilih satu atau lebih konsep. Di penelitian ini, di tahapan scoring itu dipilih lebih dari satu konsep. Karena konsep AD kuat pada performa tetapi lemah pada higienitas, konsep B dan C itu dapat melengkapi kelemahan higienitas AD sejalan dengan tujuan jurnal untuk meningkatkan kehigienitas dengan kekasaran 62,2% lebih baik. Dan kombinasi ini juga memenuhi lebih banyak kebutuhan konsumen dengan bobot tinggi seperti higienitas, performa, dan stabilitas. Kemudian yang terakhir yaitu tahapan scoring 6. Dengan merangkum hasil scoring tersebut dan didapatkan terpilihnya kombinasi konsep AD, B, dan C yang berfokus pada komponen ulir dengan net score tertinggi 4,19 dengan ranking 1. Sebagai dasar performa diperkuat dengan material aluminium. Kemudian konsep B dengan net score 3,54, ranking kedua untuk higienitas dan kekasaran permukaan 1,654 mikron. Kemudian konsep C memiliki net score 3,13 dengan ranking ketiga yang berfokus untuk kebersihan tapi lemah pada higienitas dan performa. Nah, dari rangkuman ini itu kita perlu untuk menindaklanjuti pada perbaikan proses pengecoran pada konsep C dan mengoptimalkan desain ulir dengan material konsep B untuk hasil yang seimbang pada performa, higienitas, dan stabilitas. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.